Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juri. Kami dari kelompok PKMK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Reformulasi Kain Perca atau REINCA sebagai upaya menjaga lingkungan. Di sini ada saya sendiri, Sofia Balkis, dan kedua teman saya yaitu Putri Angelina Ernawati dan juga Andrea Novita Indasari. Pertama-tama, latar belakang yang akan disampaikan oleh Novita. Latar belakang mengapa kami memilih kain perca sebagai bahan dasar dari produk kami adalah saat ini Indonesia menduduki peringkat 2 sebagai negara penghasil sampah di dunia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya solusi dari pemerintah mengenai penanganan sampah. Sebagai upaya untuk menjaga lingkungan, limbah tekstil seperti kain perca dimanfaatkan kembali untuk membuat tas belanja dan kapas reusable. Pemanfaatan limbah kain perca ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah plastik dan sampah kapas sekali pakai, serta mengubah kain perca dari barang yang tidak memiliki nilai jual menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Next. Rumusan masalah berawal dari sikap konsumtif masyarakat dalam membeli pakaian, lalu menimbulkan banyaknya sampah tekstil. Lalu kita memanfaatkan limbah sampah tekstil menjadi tas belanja dan kapas reusable untuk meningkatkan nilai guna atau utility dari limbah tekstil tersebut. Kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi potensi kewirausahaan dengan memanfaatkan sampah tekstil. Yang kedua, bagaimana proses pendayagunaan sampah tekstil sebagai sumber daya dalam upaya kewirausahaan. Yang ketiga, bagaimana hasil yang dapat diperoleh dari upaya kewirausahaan sampah tekstil. Lalu mengenai tujuan kegiatan, yang pertama yaitu menggambarkan identifikasi potensi kewirausahaan melalui pemanfaatan sampah tekstil. Yang kedua, menggambarkan proses pendayagunaan sampah tekstil sebagai sumber daya dalam kewirausahaan. Yang ketiga, menggambarkan hasil yang diperoleh dari kewirausahaan sampah tekstil. Next. Luaran yang diharapkan. Yang pertama, memproduksi barang reusable yang ramah lingkungan menggunakan bahan dasar sampah tekstil. Yang kedua, dapat mengurangi sampah, khususnya sampah plastik, sampah tekstil, dan sampah kapas sekali pakai. Yang ketiga, mampu menghasilkan produk kreatif dan inovatif serta ramah lingkungan. Kegunaan dari produk yang kami buat adalah yang pertama, tas belanja dan kapas reusable dari kain perca digunakan sebagai alternatif pengganti kantong plastik dan kapas sekali pakai. Yang kedua, diharapkan tas belanja dan kapas reusable dari kain perca ini dapat meningkatkan rasa cinta lingkungan dengan menggunakan barang reusable. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Ainina Balkis. Selanjutnya ada analisis produk. Di sini REINCA memproduksi produk reusable menggunakan sampah tekstil berupa kain perca. Lalu, barang yang diproduksi oleh REINCA itu sendiri ada dua, yaitu tas belanja dan juga kapas reusable. Di sini, REINCA berperan untuk mengurangi sampah tekstil, sekaligus memberikan opsi kepada masyarakat untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan tas belanja dan kapas reusable. Dapat dilihat di sini, tas belanja nantinya akan digunakan sebagai alternatif maupun pengganti dari kantong plastik sekali pakai, sedangkan kapas reusable dapat digunakan sebagai pengganti penggunaan kapas sekali pakai. Di sini ada bentuk kepemilikan. Pada REINCA sendiri bentuk kepemilikannya adalah general partnership. Lalu yang itu ada segmentasi dan target pasar. Yang menjadi target pasar dari produk itu sendiri yaitu masyarakat dengan rentang usia 15 sampai dengan 50 tahun. Produk REINCA sendiri juga melakukan promosi dan pemasaran melalui Instagram dan juga e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu ada analisis kompetitor. Kompetitor dari produk REINCA sendiri itu adalah brand-brand yang sudah terlebih dahulu memproduksi barang-barang ramah lingkungan ataupun barang-barang reusable yang sudah ada sebelumnya, seperti Demi Bumi dan juga Bagu. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan. Dapat dilihat di tabel terdapat rincian keuangan dari produksi tas belanja dan juga kapas reusable REINCA yang meliputi target, penjualan, modal, harga jual, untung, dan juga biaya promosi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu. Di sini juga dapat dilihat bahwa keuntungan yang didapat dalam 1 minggu yaitu sebesar Rp837.000. Lalu di sini ada titik impas atau break even point dari produksi REINCA itu sendiri. Break even point atau titik impas dari REINCA itu sendiri adalah 6
yang mana artinya perlu ada transaksi selama 6 bulan agar Renca mendapatkan break-even point atau balik modal, dan Renca sendiri sudah bisa mendapatkan keuntungan di minggu ke-7. Selanjutnya ada metode pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Putri. Oke. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, yang kedua adalah rencana kerja, dan yang terakhir adalah tahap pemasaran. Next. Nah, di tahap persiapan dan perencanaan itu sendiri, terdapat 3 hal yang dilakukan oleh kami. Yang pertama adalah memeriksa kembali rancangan produk atau ide yang ada. Ini dilakukan untuk mematangkan rancangan produk atau ide kami. Lalu yang kedua adalah mencari keunggulan yang dimiliki oleh produk atau brand kami. Dalam prosesnya, kami menelaah, mengevaluasi, dan memperhatikan setiap tahap demi tahap dalam merancang dan mempersiapkan produk kami. Hal ini yang nantinya dapat memperlihatkan keunggulan dan juga kualitas yang ditawarkan oleh produk kami sendiri. Kami juga memperhatikan target pasar serta sistem penjualan yang akan dilakukan agar dapat memberikan perkiraan terkait modal serta sebagai upaya untuk mempersiapkan keberlanjutan dari produk kami sendiri. Next. Selanjutnya adalah rencana kerja yang terdiri dari 8 kerangka kerja. Yang pertama adalah identifikasi potensi dan evaluasi ide. Yang kedua adalah persiapan bahan baku. Yang ketiga adalah persiapan peluncuran produk, mulai dari desain hingga pada pembuatan produk itu sendiri. Yang keempat adalah pengaktifan atau pembuatan akun Instagram dan juga e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya adalah meluncurkan produk di Instagram dan e-commerce, lalu ada promosi, lalu ada pemasaran, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Next. Tahap pemasaran kami, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sophie, bahwa target pasar kami adalah remaja hingga dewasa dengan rentan usia 15 hingga 50 tahun, khususnya bagi mereka yang sering berbelanja baik di pasar, supermarket, atau mall, dan bagi mereka yang menggunakan kapas sebagai alat perawatan kulit sehari-hari, di mana untuk memasarkan produk kami memanfaatkan platform digital seperti layanan belanja online atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga pemanfaatan sosial media seperti Instagram. Nah, di mana promosi kami dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah dari mulut ke mulut, yang mana dari mulut ke mulut ini kami akan menjelaskan terkait keunggulan produk kami sehingga menimbulkan ketertarikan bagi calon konsumen kami. Lalu yang kedua adalah mengunggah produk kami, mengunggah foto-foto produk kami ke e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia serta ke sosial media Instagram kami. Hal ini didukung dengan desain dan informasi yang menarik serta informatif mengenai keunggulan produk kami, yang mana produk kami sendiri memanfaatkan sampah tekstil sehingga ramah lingkungan dan dapat dipakai berulang kali. Lalu cara terakhir adalah dengan meminta bantuan teman atau kerabat untuk mereview dan mempromosikan produk kami di akun sosial media milik mereka masing-masing, di mana cara ini efektif untuk menjangkau target pasar lebih banyak. Di mana promosi menggunakan platform digital dinilai efektif dalam menarik perhatian masyarakat, terutama di era modernisasi sekarang, yang mana kehidupan masyarakat itu nggak lepas dari sosial media dan juga layanan platform digital lainnya. Next. Nah, selanjutnya adalah biaya kegiatan, di mana seperti yang dapat kita lihat, biaya kegiatan dari produk kami, mulai dari peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, hingga lain-lain seperti operasional, publikasi, dan promosi, menghabiskan sekitar 11.120.000. Next. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Seperti yang dapat dilihat bahwa jadwal kegiatan kami dimulai dari persiapan, yaitu mengembangkan dan mengevaluasi ide yang dilakukan pada bulan pertama dan minggu pertama, dan diakhiri dengan evaluasi di bulan ketiga minggu terakhir. Next. Oke. Sekian presentasi dari kelompok PKMK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Udah ya?